Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin mengenai pertarungan 3 arah antara Kode, Boruto, maupun seorang Kawaki. Serta perjuangan kisah sedih seorang Boruto yang sekarang telah menjadi buronan bagi semua orang. Sementara itu chapter 82 atau chapter 2 nanti akan segera rilis pada tanggal 20 September mendatang. Selagi menunggu spoiler manga resmi Boruto, silahkan nikmati prediksi admin dan sekarang, mari kita lanjut membahas video pada part ke-17 ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 16 kemarin, Kakashi berencana melancarkan sebuah strateginya untuk menyerang Kashin-Koji di depan mereka. Dan di sisi yang berbeda, Himawari akhirnya datang dan bertemu dengan Boruto. Nah sekarang, mari lanjut ke pembahasan prediksi pada video part 17. Adegan pertama dibuka dengan momen seorang Hima memegang tangan Boruto setelah bertemu dengannya. Pada video part 16 kemarin, admin telah berteori bahwa Hima akan muncul dan bertemu Boruto serta membantunya. Bahkan hal itu telah disampaikan langsung oleh Hima pada chapter 81 kemarin. Dia menyatakan ke Shikadai bahwa Boruto tidak mungkin menjadi pelaku yang telah membunuh ayahnya. Hima dan Naruto pernah diselamatkan oleh Boruto alias Kawaki yang saat itu hampir tewas diserang oleh seorang Delta. Boruto alias Kawaki bahkan hampir mengorbankan seluruh lengannya hanya karena Hima. Itulah penilaian selamanya dari seorang Hima terhadap Boruto yang telah menjadi Kawaki. Jadi, walaupun Hima terkena efek Zeno sekalipun, dia tetap percaya bahwa Boruto bukanlah pelaku yang utama. Hima juga merasa jika ayahnya masih hidup di suatu tempat yang belum mereka ketahui. Sehingga itulah yang menjadi alasan Hima untuk ingin membantu Boruto. Makanya pada prediksi admin yang kemarin, menceritakan bahwa Hima akan datang di hadapan Boruto dan membantunya melewati masalah. Kemudian, adegan berlanjut ke Kawaki yang merasa kesal dengan tindakan seorang Hima. Dengan ekspresi marah Kawaki berkata, "Untuk apa kau membela orang yang telah membunuh ayah?" Hima kemudian menjawab, "Aku yakin bahwa dia tidak pernah melakukan itu pada ayah. Jadi, aku ingin membantunya pergi dari sini dan menemui Paman Sasuke." Hima terlihat memegang tangan Boruto dan dia langsung mengajak Boruto pergi dari tempat itu. Namun, seketika Daemon mencoba menjemput Hima dengan paksa. Menggunakan kemampuan bergeraknya yang sangat cepat, Daemon mencoba melepaskan tangan Hima yang sedang memegang erat tangan Boruto. Hima terkejut dan dia refleks dan langsung mengaktifkan Byakugan lalu menendang Daemon. Daemon bisa menangkisnya akan tetapi, Boruto langsung membawa Hima pergi bersamanya, menggunakan sebuah portal karmanya. Boruto dan Hima kemudian menghilang tanpa jejak dan tak bisa dirasakan oleh Kawaki. Ninja tipe sensor yang ada di tempat itu juga mencoba mendeteksi cakranya namun, Boruto benar-benar hilang bersama Himawari. Kawaki kemudian diperlihatkan marah pada Daemon yang bertindak terlalu ceroboh. Karena sejak awal, Kawaki ingin menahan Boruto untuk pergi ke tempat lain. Kemudian, adegan beralih ke Boruto yang ternyata membawa Hima ke dalam dimensi lain. Di sana, Hima terlihat takut karena tak tahu berada di mana. Akan tetapi, Boruto berusaha meyakinkan dia bahwa mereka akan aman di sini dan tak ada yang tahu. Lalu, Boruto berterima kasih padanya karena telah memberikannya sebuah peluang untuk dapat meloloskan diri dari Kawaki. Dengan tersenyum Boruto kemudian berkata, "Aku berterima kasih padamu Hima. Kau memang anak yang sangat baik akan tetapi, tindakan tadi sangat berbahaya bagimu. Jangan pernah kau lakukan itu lagi dan sekarang, kita akan langsung berpindah ke tempat Paman Sasuke berada. Ini akan sangat cepat dan aku akan menjagamu bila mereka mencoba mengancam dirimu." Kemudian, adegan beralih ke Kawaki yang tahu bila Boruto akan pergi ke tempat Sasuke berada. Namun, urusan dengan Kode belum selesai dan dia berencana untuk membagi dirinya menggunakan Kage Bunshin. Kawaki yang telah mengetahui jutsu ini, pada akhirnya akan terus dia gunakan bila perlu. Tubuh aslinya akan pergi ke tempat Sasuke dan yang bayangan akan membantu Daemon melawan Kode. Kemudian, adegan berpindah ke tempat Sasuke berada. Di sana, ketegangan terus terjadi karena Sarada bersikeras untuk membantu ayahnya. Namun, akibat dia dan Sumire yang sedang berpura-pura terpengaruh Zeno, pergerakan Sarada tak bisa terlalu nampak. Maksud admin adalah, Sarada pasti tak mungkin langsung mengaku bahwa dia dan Sumire tidak terpengaruh Zeno. Karena jika mereka lakukan, maka konsekuensinya akan adanya pemberontakan. Namun, pemberontakan ini juga susah untuk dilancarkan. Karena pada dasarnya, Shikamaru maupun lainnya terkena efek Zeno omnipoten. Sangat tidak etis bila Sarada malah ikut berontak dan melawan mereka semua.
Itu akan menyakitkan baginya untuk melawan teman sendiri yang dalam keadaan terpengaruh Zeno. Sama seperti Sasuke dan Boruto di mana mereka pasti tidak akan melancarkan serangan pada teman sendiri. Jadi admin berpikir bahwa Sarada pasti hanya akan menyuruh Shikamaru untuk memperlakukan ayahnya dengan begitu baik layaknya tamu Konoha. Sebelum lanjut, admin sekali lagi ingin menyampaikan bahwa alur cerita ini merupakan prediksi dan masih spekulasi dari admin. Kemudian, adegan beralih ke Kawaki yang telah sampai ke tempat Sasuke berada. Kawaki juga bisa menggunakan portal karma miliknya dan dia menggunakan itu untuk berpindah ke sana. Setelah dia sampai, Kawaki terkejut bahwa Boruto tidak ada. Dia kemudian berkata, "Kalian tak melihat Boruto datang ke sini?" Eida lalu menjawab, "Kami tidak melihatnya dan bukannya dia ada bersamamu?" Kawaki kemudian menjawab, dia ingin datang ke sini dan sebelum menghilang, dia membawa Himawari bersamanya. Shikamaru terkejut dan berkata, "Apa, mengapa kau membiarkan adikmu pergi bersama seorang pembunuh?" Sasuke yang sedang dalam keadaan terluka, kemudian menyanggah ucapan Shikamaru dengan berkata, "Boruto bukanlah pembunuh dan kau harus jaga ucapanmu Shikamaru. Meskipun kau adalah Hokage, aku benar-benar tidak peduli tentang itu." Kawaki kemudian berkata, "Kau telah membantu Boruto pergi dari desa dan sekarang, kau muncul hanya untuk menyerahkan diri. Aku heran mengapa dirimu lebih membela pembunuh daripada aku, sebagai orang yang telah menjadi muridmu." Nah, seperti yang kalian ketahui, Kawaki merasa aneh dengan tingkah Sasuke. Admin telah menjelaskan sebelumnya bahwa kedepannya, bisa jadi Kawaki selalu bertanya-tanya mengenai Sasuke. Sasuke terkena Zeno namun, dia malah berpihak pada Boruto. Kawaki pasti heran karena sebelum Zeno aktif, dia dan Sasuke tak pernah sedekat Boruto dengan Sasuke. Jadi, setelah Sasuke pergi meninggalkan desa bersama Boruto saat itu, kemungkinan Kawaki telah curiga bahwa Sasuke tidak terkena efek kemampuan Zeno milik Eida. Berikutnya, Sasuke menjawab pertanyaan Kawaki tadi dengan berkata, "Kau benar-benar sangat licik Kawaki. Hanya karena ingin melindungi Naruto, kau mengacaukan semuanya dan sekarang, ada orang lain yang harus menderita karena dirimu. Kau tidak tahu bahwa apa yang kami alami di luar desa, benar-benar merupakan hal yang sangat mengerikan. Dulu, kau telah menjalani kehidupan yang buruk, saat masih bersama Jigen. Sekarang, Boruto merasakan semua itu akan tetapi, penderitaan yang dia alami bahkan lebih buruk darimu." Shikamaru yang mendengar perkataan Sasuke, merasa aneh bahwa mereka membicarakan seorang Jigen. Padahal yang dia tahu, Kawaki atau Boruto merupakan anak dari Naruto dan teman Shikadai. Dengan ketidaktahuannya Shikamaru berkata, "Apa sebenarnya yang kalian katakan?" Eida yang tahu arah perkataan Sasuke, kemudian berkata bahwa itu hanyalah ungkapan seorang ninja yang telah kehilangan arah. Lalu, adegan tiba-tiba beralih ke Sarada, yang diperlihatkan langsung lompat dan berdiri di samping ayahnya. Dengan perasaan sedih Sarada kemudian berkata, "Kalian terlalu berlebihan pada ayahku. Jika kalian membenci Boruto, bencilah dia dan jangan berbuat buruk pada ayahku. Meskipun dia pergi membantu Boruto, pasti dia memiliki alasan kuat untuk melakukannya." Lalu, adegan beralih ke tim Kakashi yang sedang melawan Kashin Koji. Sebelumnya, mereka telah menyusun rencana dan sekarang, strategi akan segera dilaksanakan. Dengan percaya diri, Kakashi memerintahkan Shinki untuk menyerang Koji menggunakan kekuatannya. Serangan ini bertujuan agar Koji teralihkan dan tak melihat Kakashi dan Sai. Sai kemudian membawa Kakashi ke udara dan Kakashi akhirnya mengeluarkan teknik Kirigakure no Jutsu. Seketika kabur tebal menyelimuti hutan itu dan Koji telah tahu bahwa mereka merencanakan sesuatu. Kakashi kemudian turun dan sekarang mencoba menjalankan rencana itu. Inojin menggunakan Shintenshi no Jutsu lalu mengambil alih tubuh Kakashi. Dia kemudian pergi melacak Koji di tengah kabut menggunakan sensorik miliknya. Sementara itu, Sai bersiap untuk mengaktifkan jutsu segel miliknya. Setelah pergi beberapa meter, Inojin akhirnya menemukan lokasi Koji dan dia mendekati Koji serta adu taijutsu dengannya. Setelah itu, dia bertukar tempat dengan Kakashi lagi dan sekarang, Kakashi berniat menginjak bayangan Koji. Akan tetapi, Kakashi merasa aneh bahwa tanah yang dia injak, tiba-tiba terasa menjadi lunak dan basah. Ternyata, Kashin Koji telah merubah lokasi tersebut, menjadi berada di dalam purut katak miliknya. Seketika Kakashi panik dan dia menghilangkan kembali Kirigakure no Jutsu miliknya. Alangkah terkejutnya Kakashi melihat bahwa dia berada di dalam perut sebuah katak. Di sisi yang berbeda, Shikadai, Inojin, Sai, Amado, maupun Konohamaru terkejut melihat Kakashi dan Koji menghilang. Nah, itulah adegan terakhir pada pembahasan kita dalam video part ke-17 ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan prediksi dan teori beralur cerita ini pada video bagian part ke-18 nanti. Semoga kalian menikmati spekulasi admin ini sambil menunggu rilisnya manga resmi Boruto Chapter 2 nanti.
Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.